Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-1, 10 dan 14 tertulis demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantim di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Janji yang tidak pernah berubah adalah janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 8 menuliskan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Allah tidak pernah berubah, selalu baik, tetap setia, penuh kasih dan maha kuasa. Dalam hal inilah Allah yang tidak pernah berubah menyatakan janjinya kepada seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Ketika Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman, dengan kata lain seorang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti perjalanan hidup Abraham dalam kondisi yang baik-baik saja dan semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi Abraham juga mengalami sebuah proses menunggu untuk memperoleh keturunan. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Apakah Abraham langsung menerima saat itu juga? Jawabannya tidak. Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan Haran, daerah asalnya, dan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Allah pada saat ia berumur 75 tahun. Namun Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Abraham saat ia berusia 99 tahun. Dalam peristiwa itu, Tuhan kembali berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Pada saat itulah Tuhan Allah juga mengingatkan Abraham serta keturunannya, yaitu setiap laki-laki harus disunat. Bahkan dalam Kejadian pasal 18 ayat 1-15, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ini adalah bukti bahwa janjinya tidak pernah berubah. Abraham memperoleh anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak, baru hadir ketika Abraham memasuki usianya yang ke-100 tahun. Artinya ada rentang waktu 25 tahun dari saat janji diberikan hingga tergenapi dalam hidup Abraham. Apa alasan janji Tuhan tidak pernah berubah? Pertama, Tuhan adalah Allah Maha Hadir. Ayat 1-10. Janji Tuhan yang tidak pernah berubah dinyatakan kepada Abraham lewat kehadirannya. Artinya Allah hadir dalam segala aspek kehidupannya di segala tempat dan waktu. Bahkan dalam Kejadian 18, kehadiran Tuhan dalam hidup Abraham terlihat jelas lewat kunjungan Tuhan dan dua malaikat kepada Abraham dan Sarah dekat pohon tarbantim di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Abraham menyambut mereka dengan ramah dan menyiapkan pesta untuk mereka. Sikap Abraham menandakan bahwa ia terbuka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kedua, Tuhan adalah Allah yang setia. Ayat 11-14. Artinya dia dapat dipercaya, bisa diandalkan, dan selalu setia menepati janjinya. Kesetiaan Tuhan merupakan salah satu sifatnya yang sempurna. Dalam hal ini ketika ia berjanji, janji Tuhan pasti digenapi. Dalam ayat 14 tertulis demikian, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Artinya Allah menyatakan bahwa ia berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Dan ia tidak pernah berubah karena ia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, proses waktu yang dihadapi oleh Abraham bukanlah waktu yang singkat. Namun disitulah ia melihat bagaimana Tuhan hadir dan setia dalam hidupnya.
Ketika Ia berjanji pasti akan ditepati. Sebagai orang percaya, mungkin sampai hari ini kita masih menunggu janji Tuhan karena belum tergenapi. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan karena Ia adalah Allah yang maha hadir dan setia. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk menunggu janji Tuhan tergenapi, kita perlu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, bersabar, tetap bertekun, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sebab inilah proses bagaimana kita meyakini bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.